riba ya. Artinya apa tuh? Ziyadah ya. Ziyadah. Wa halallahu bai'a wa harramar riba. Jadi bunga tadi yang ditanyakan ya Mas Andika, bunga itu tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok. Kalau dasarnya itu wa halallahu bai'a wa harramar riba. Nah, riba di situ adalah ad'afa mudha'afa. Ada tumpukan-tumpukan ziyadah, tambahan yang dihasilkan dari suatu transaksi utang piutang antara kedua belah pihak yang diperjanjikan dari awal perjanjian. Nah, kuncinya adalah ada ziyadah, ada hutang piutang, lalu di situ ada perjanjian dari awal. Jadi kalau misalnya ya di sini misalnya yang meminjam ya Mbak Ulfa gitu sama Mbak Ismu. Mbak Ismu itu pinjam ke Mbak Ulfa, tapi tidak mengatakan bahwa setelah hutang 1 juta ditambah 250. Mbak, ini 1 juta, yang 200 untuk mbaknya. Loh, nggak usah, nggak apa-apa. Ini sebagai rasa terima kasih. Nah, itu bukan riba. Gitu. Nah, kalau saya berhutang biasanya orangnya nggak mau, saya rupakan barang. Jadi bukan ziyadah duit juga gitu. Saya pinjam ke orang 2.500.000 2.500.000 gitu ya. Ya sudah kita belikan apa, baju kah atau apa karena kita merasa di situ itu ya terbantu. Sehingga saya juga dulu pernah hutang ke rumah sakit ya waktu istri melahirkan itu. Ya nggak apa-apa gitu. Dan bank apa maaf bukan bank, rumah sakitnya memberikan keleluasaan pembayaran tiap bulan itu sehingga saya 1 juta entah berapa. Jadi hampir 1 tahun kemudian terlunasi. Ya alhamdulillah gitu. Ada selalu kemudahan. Jadi teman-teman sekalian itu yang kemarin saya katakan di dalam fik ibadah ya kepada teman-teman baru itu bahwa kita ini jadi orang muslim paling enak. Loh, kok paling enak? Iya, kalau sekarang kita lagi sulit, percayalah inna ma'al usri yusra. Wa inna ma'al usri yusra. Satu kemudahan, ya, satu kesulitan, sesungguhnya setelah menunggu kita dua kemudahan. Yusra antara nakirah dan ma'rifah di situ al-usra itu ma'rifah. Jadi ada satu kesulitan Allah seakan telah menyediakan dua. Seringnya kemudian kita tidak cukup sabar. Dan itu menarik. Wasta'inu bisobri wassalah. Kalau kita ingin meminta pertolongan Allah, bisobri wassalah, Anda sabar, lalu sujud meminta kepada Allah. Enak itu. Ya. Seringnya kan kita memang stres sendiri. Gitu. Nah, akhir-akhir ini saya merefleksikan, jangan pernah pantang dengan masalah. Ya, seperti misalnya Mbak Rahmawati, ya, Mas Zaki, kalau lagi ada problem, udah hadapin aja. Satu, yang penting satu. Hadirkan Allah sedang melihat. Seringnya lalu kita seakan paling kuat, paling bisa. Enggak, hadirkan bahwa kita sekarang seperti kuliah ini, ya ada CCTV-nya, gitu, ya. CCTV-nya lalu Allah yang menonton langsung. Jadi masa sih tega Allah melihat kita kelimpungan, gitu. Ya, misalnya nanti ya setelah Mas Zuham usia berapa atau ini 20 ya. Misalnya sama Mas Zuhan 20. Oke, suaranya jenengan enggak bisa ternyata Mas Zuham. Oke, saya tanya Mas Nur Ahmad. Asik. Sama Mas Farid. Usianya berapa toh? Mas Ahmad berapa? 20. 20. Mas Farid pinten? 20, Ustaz. 20 ya. Oke, rata-rata 20. Good. Ya, misalnya nanti setelah 3 tahun kan sudah semester 7 tuh. Ya. Sudah 8 lah ya, sudah sarjana ya, mutakharijat, mutakharijin ya dari PAI. Ini mau kerja apa kok masih belum ada lowongan kerja. Mau ngajar kok gajinya sedikit. Ya kan? Kok kita dari kampus ternyata pulang kampung. Waduh, lihatnya Mbak Romlah lagi. Kok nggak nempel satu yang biasa diajak gitu misalnya ya. Atau kemudian yang Mbak Rahmawati misalnya ya contoh aja pulang aduh ketemunya Mas Kang Parno nih biar tak gadang-gadang ada Mas Ahmad loh yang di kelas itu nggak ngelirik-ngelirik saya misalnya in some cases gitu. Nah itu kesabaran memang. Ustaz apa itu nyomong enggak saya ngelakuin kayak gitu pulang dari pondok waduh kayaknya kok sudah luar biasa di pondok gitu ya saya pulang pondok itu
Ya gimana lagi, memang kenyataannya harus beradaptasi dengan masyarakat. Pesantren tempo dulu kan tahun 90-an kan kayak separuh apa gitu ya kalau pulang dari pesantren. So alim-alim dewe gitu ya. Wes aku gowo wedhus ke pondok tak ingu metu melahirkan 2 kambing ya, terus ngingu ayam Bangkok. Saya ikut seleksi ke Timur Tengah gitu, nggak lulus lagi, akhirnya ke pesantren lagi gitu. Akhirnya sampai kemudian harus berangkat ke Yogyakarta kuliah lagi. Kenyataan-kenyataan itu, S1 dulu saya ingin sudah langsung berangkat ke Amerika, ternyata Fulbright dan beasiswa yang lain juga tidak kunjung datang. Akhirnya kemudian saya berangkat ke Pare gitu. Ya sudah kok dulu membayangkan sudah kursus di Amerika, ini malah di Pare, di Kediri gitu ya. Tapi itulah fakta yang memang harus dijalani. Maksud saya apa? Tahapan-tahapan itu ternyata ya seakan Allah pelan-pelan bertahap itu ya mengijabah ya. Dari 97 belum jadi ke Timur Tengah, 2004 alhamdulillah diberangkatkan ke Timur Tengah, tidak S1 lalu S2, pulang lagi ya. Terus belum berangkat lagi ke apa namanya tadi itu untuk ke studi di S2-nya di luar, tapi Allah kasih kemudian S3 gitu dan seterusnya. Jadi maksud saya apa di dalam konteks ini teman-teman sekalian, ketika kita membahas tentang persoalan betapa kemudian Allah itu senang. Nah, maka jangan dinodai dengan hal-hal yang buruk sehingga memperlambat cita-cita kita. Ya, kita bahas lagi kembali kepada persoalan riba. Ini jangan sampai juga kita apa namanya mengharamkan sesuatu yang halal. Kalau menghalalkan sesuatu yang haram kan biasa. Jangan sampai kita mengharamkan yang Allah kasih halal. Itu. Oke, kita lihat ya persoalan riba ini. Riba nasi'ah, tambahan yang disyaratkan yang diambil oleh orang yang mengutangi dari orang yang berhutang. Ya, ini zaman dahulu kan sudah biasa sebagai imbalan atas penundaan pembayaran hutang. Nasi'ah itu, jahiliyah ini. Ya. Jadi karena ditunda, dia lalu ada atafam untuk apa tadi? Tambahan ini mencekik biasanya ya, riba fadl. Riba fadl seperti apa tuh riba fadl? Jual beli emas perak atau bahan makanan dengan bahan makanan yang sejenis dengan adanya tambahan. Ya, ini juga tidak boleh. Riba qard, segala bentuk praktek hutang yang terdapat motif keuntungan yang kembali kepada pihak pemberi pinjaman hutang sekaligus kepada pihak yang berhutang. Atau lalu ada ribayat ya, transaksi barang ribawi secara cashback dengan barang yang sejenis atau dengan motif yang lain gitu ya. Nah, ini beberapa fatwa MUI tentang keharaman bunga. Memang ada beberapa di situ referensinya, termasuk Dewan Tarjih Muhammadiyah. Tapi di madhab yang lain, ya kelompok yang lain, sampai sekarang ini bunga bank itu masih belum dinyatakan sebagai sebuah hal yang ribawi gitu. Ya. Oke. Nah, ini Abu Zahra. Warab allati tasiru alaihi al-masarif wa yata'amalu fin nas wa huwa haramun bila syakkin ya, tanpa ada keraguan. Riba ini kalau jelas riba tambahan yang dipraktekkan oleh bank-bank konvensional atau apa, ini kalau Zahra ya. Kalau Imam Nawawi juga ini karena dia sependapat di dalam persoalan termasuk Muhammadiyah ya. Nah, dia itu juga melihatnya adalah mutasyabihat, syubhat, artinya belum jelas keharamannya. Kalau kita melihat di sini ayatnya arum itu suatu riba yang diberikan, nah, maka riba itu tidak menambah sesuatu apapun di sisi Allah itu ya, termasuk di surah Al Imran, Al Baqarah ya, itu mencoba menjelaskan kepada kita untuk tidak memakan riba yang berlipat ganda ya. Ini beberapa ayat yang menekankan untuk meninggalkan riba. Oke. Jadi ketika kemudian kita ada di dalam situasi kondisi emergensi, ya itu beda lagi gitu. Tapi prinsipnya dari penjelasan panjang lebar tadi, selama kemudian kita menginginkan kehidupan yang tepat, yang adem ayem, insya Allah tetap dapat. Gitu.
Ya, kita ini kan karena kebutuhan hidup kan, karena gaya hidup yang seringkali memaksakan diri, akhirnya kita menjadi apa? Tersyok-syok di dalam memenuhi kebutuhan hidup. Begitu kebutuhan hidup itu meningkat, akhirnya kita hutang. Kadang tidak memandang bahwa hutang itu berbunga, akhirnya lari ke rentenir. Rentenir itu pasti mengincar orang-orang yang pendapatannya kecil juga, sehingga memungkinkan dia membayar bunganya selalu. Pokoknya nanti yang pokok dari hutang kan nanti harus tetap dibayar. Tapi kan bagi rentenir yang penting dia dapat tambahan tadi dari bunga ya, dari riba yang kemudian dia sebarkan. Inilah kenapa kemudian teman-teman sekalian, maaf, ini kita sampai jam berapa ya? Halo, Mbak Nisfi Sabila? Ismu Nurullah. 11.40, Ustaz. Oh ya, masih ada waktu ya. Good. Nanti 1 poin lagi kita teman. Ya, sampai di sini sebelum 1 slide lagi, ada yang mau di-sharingkan tentang praktek riba ya. Oh, ini yang tinggal di Perumahan siapa? Mbak Vita, silakan. Terkait riba, Ustaz. Ya, Nah, monggo. biasanya kan kalau di desa ada mendreng, itu termasuk riba atau enggak ya, Ustaz? Nah, kalau prakteknya gimana mendring? Mindring apa mendreng? Mendreng. Mirang miring ya. Nah, oke, misalnya jenengan Mbak Vita mendring prio ya, wajan ya. Ember loh. Ya, itu adalah penundaan pembayaran ya kan 1 bulan. Harga ember normalnya 50, karena dibayar 5 bulan maka menjadi 75 ya kan. Perpanjangan waktu lalu memberikan akibat pada besaran harga itu tidak masalah. Itu mindering ya, itu tidak masalah. Jadi jenengan loh itu bukannya riba, enggak, karena di situ ada unsur pembayaran yang lebih. Kalau mau gampang di praktek mindering yang lebih nyaman adalah ini saya jual 75 loh. Kalau jenengan mau beli dari saya untuk 5 bulan gitu. Tapi kalau mau sekarang ya cukuplah 65. Memang harganya berbeda gitu. Contoh yang paling gampang ini diadopsi oleh bank syariah yang disebut dengan akad murabahah. Nanti insya Allah kita jelaskan lagi. Tapi singkatnya ya Mbak Nilal Muna dan Mbak Vita dan juga yang lain, murabahah itu di dalam konsepsi bank syariah, misalnya sebutkan satu bank syariah, Mbak Rahmawati. Apa? Mbak Rahmawati, mention one syariah bank. Syariah. Nah, apa nama salah satu bank syariah apa? Apa gitu? Apa ya? Dulu BNI punya nggak? BNI syariah? Nggak tahu? Oke. Ada. Ya, dulu ada ya. Sekarang dilebur menjadi BSI ya, Bank Syariah Indonesia. Ya, jadi kalau teman-teman ke Unisula itu banknya yang dulu BNI Syariah sekarang sudah dikonversi, dilebur menjadi BSI ya, sejak bulan Maret kemarin kalau nggak salah. Jadi teman-teman sekarang pilihannya tinggal itu, mau memilih ke bank syariah atau konven. Itu choice ya, pilihan. Nah, kalau yang ditanyakan Mbak Vita, bagaimana dengan mindering? Praktek murabahah di bank syariah itu seperti misalnya Mbak Vita ngambil tadi, kalau tadi kan Prio sama ember 50.000. Kalau ini Mbak Vita mengambil media motor misalnya ya. Motor 2 ya, NMAX kayak atau PCX kayak atau apa begitu ya, 50 juta. Oleh bank syariah Anda akan dibelikan, bank itu membelikan 2 motor itu 50, tapi kemudian dijual lagi ke Mbak Vita senilai 75 juta. Nah, Mbak Vita membayar kepada bank syariah selama 3 tahun. Dan bank syariah itu mengambil keuntungan 25 juta dari transaksi jual beli jaringan itu.
Nah, itu murabah. Mendring ya Mas Kurniawan itu beli kolor di Mendring kan training ya. Ya, wah, saya butuh untuk outbound ini itu sama Mas Zuam, wah, kolaborasi ya. Kan kalau dua kolor training kan jadi lebih murah. Oh, sama Mas Andika sama Mas Dima itu. Satunya 25 kalau 4 ya. Kalau hanya dua harganya 75 gitu. Lalu dibayar selama 5 bulan jadi 150. Itu enggak apa-apa. Ya, mindering, mindering, mindering. Nah, itu enggak apa-apa ya, silahkan. Ada lain? Syukran Ustadz. Oke, syukran. Ada soal. Ini Mbak Ina lagi di mana ini Mbak Ina ini? Kayaknya keren sekali itu langitnya. Dimatiin. Oke. Nah, kok kayaknya malam lagi di Amerika ya? Ada? Enggak. Kita lanjut ya. Mbak Nisfi Sabil, ada pertanyaan? Enggak ada? Oh, enggak ada ya. Oke. Kita lihat slide yang satu lagi. Ya. Kita lihat tadi sekaligus menjawab yang inflasi tadi. Oh, ya, jadi hal yang menimbulkan riba itu tidak sama nilainya. Mas Dima ngasih kambing, ditukar ayam. Ya, kalau nanti itu ternyata ini nggak sama, nah itu bisa menimbulkan riba. Tidak sama ukurannya secara timbangan takaran maupun ukurannya, tidak tunai di majelis akad. Ya, sebab haramnya riba, Allah mengharamkan. Nah, sama seperti wala taqrabuz zina. Kenapa sih itu kemudian diharamkan oleh Allah? Karena pasti memunculkan madarat. Orang memberikan riba itu pasti akan mencekik. Dan selama ini ketika saya alhamdulillah diperjalankan Allah di dalam dunia konseling yang terhadap para jamaah itu hampir 13 terakhir ini tahun itu rata-rata terjerat utang dengan para rentenir itu habis itu. Urip itu justru mau bayarin utang, bunga utang nggak rampung-rampung. Maka pesan saya dari situ itu jangan malas. Karena kusala ya kaslun itu yuqarribuna ilal faqr. Kemalasan itu mendekatkan diri kita kepada tadi kefakiran. Nah, fakir itu akan mudah untuk pinjam utang dan kalau kemudian dalam kondisi sulit, dia tidak terlalu mengindahkan nanti bagaimana mengembalikan bunganya. Dan itu pasti apa mudah. Ya. Termasuk malas untuk belajar, paksain aja terus. Tidur itu niatkan ibadah, istirahat. Ya, nanti kalau ngantuk paksa aja. Ya, teman-teman kan sudah pernah di pesantren tuh, ya kan? Di pesantren itu kebayang nggak kalau kita di rumah aja? Kalau di pesantren kira-kira kita ngantuk di masjid ya, ataupun di godaan pesantren, waktunya untuk sekolah atau musyawarah, kira-kira kita jadi tidur enggak? Enggak tidur gitu. Tapi kalau kita bayangkan di rumah, apalagi orang tua kerja sibuk, wah, subuh aja sampai jam 7 ya, 7 malam maksudnya bukan 7 pagi. Nah, itulah kemalasan gitu. Jadi kalau memperturutkan tidur insya Allah tak akan pernah rampung. Kalau kita memperturutkan kemalasan juga, kita niscaya nggak akan pernah membaca dan lain sebagainya. How we manage our times in this global or digital era itu very important and emergency for
young people sekarang, teman-teman sekalian. Ya, termasuk riba ini kenapa diharamkan Allah? Ya menghilangkan berbuat baik. Ya, Mbak Hani menolong Mbak Nafa itu bukan karena kemudian ingin menolong Mbak Nafa, bayar SPP lah, atau kemudian nanti kalau punya kebutuhan pokok keseharian lah. Tapi karena kemudian kalau Mbak Nafa, Mbak Hani pinjemin, ya Mbak Hani bisa untung 1 juta, nanti per bulan dapatlah tambahan 150.000. Ya, pokoknya masih itu 1 juta. Makin lama, makin babak belur itu Mbak Nafa untuk mengembalikan hutang rentenir itu. Nah, itu kenapa kemudian riba itu apa hutang. Nah, praktek di bank itu juga demikian pada porsi tertentu. Kalau tidak memiliki gaji yang memadai dan lain sebagainya, jangan coba-coba ambil itu. Nanti bisa kesita, bisa dan lain sebagainya. Nah, kita bermohon ya kepada Allah ya, dari kebakhilan, dari hutang ya, mindainin wal bukhl itu, mudah-mudahan kita termasuk orang dermawan, lalu Allah mudahkan rezeki kita ya, itu doa kita bersama. Nah, tentu di dalam konteks ini satu, jangan terlalu dini mengharamkan bank ya. Lalu kalau rentenir udah pasti kita haramkan karena di situ ada ziyadah yang berlipat dan mencekik para penghutang ya. Lalu poin lanjutannya adalah biasakan dengan hidup sederhana. Dengan kesederhanaan itu insya Allah menjadi lebih cukup. Al-qasdu minal ma'isyah. Kesederhanaan itu bagian dari kehidupan. Begitu Anda kita sederhana, insya Allah mah ya kebutuhan itu lebih dapat terjangkau. Seberapapun kaya kita, kalau berhamburan-hamburan pasti akan habis. Kalau nggak percaya, lihat aja sinetron-sinetron itu. Ya, kayaknya Mbak Dinda ya, Mas Rizal nih suka-suka sinetron tuh ya, yang anak boya-boya suka belanja. Nanti kan di akhir sinetron pasti gimana tuh? Tabrak motor kan? Karena jual ini dan itu milik orang tuanya. Itu sinetron kita Indonesia. Ya kan gitu. Nanti kalau kemudian ibunya atau tantenya yang selalu tiap hari bawa tentengan belanja itu, nanti kita sebagai penonton kan sudah menduga, oh ini pasti nanti itu ini bangkrut kehidupannya lalu tersadarkan. Setelah sadar meninggal. Nah, Indonesia paling mudah kan sinetronnya adalah ditabrak motor atau ditabrak mobil itu ya. Besok malam Sabtu saya diminta ngisi ngaji tentang ikatan cinta. Wah, nggak tahu itu mau bahas apa. Ya kalau besok malam itu don't look me at the cover gitu. Ada di nanti di Santren Delik sana. Teman-teman mungkin terlalu jauh tempatnya di Gunung Patis itu dekat Greenwood ya. Ini ngaji-ngaji alhamdulillah sudah mulai temu darat offline gitu. Kuliahnya nanti nunggu edaran rektor ya, nunggu edaran rektor. Siapa tahu nanti kita waktu setelah UTS bisa ketemuan di kampus. Dan who never knows ya. Siapa tahu ya kan. Nah, daripada ini lihat termos esnya Mbak Hani di belakangnya saja kan enak nanti kalau ketemu di kelas ya kan gitu. Ya Mas Farhad bawa rujak ya, Mbak Maya bawa buah itu ya, Mbak Ine kayaknya bawa degan itu kan, di atasnya kan pohon-pohon kelapa itu. Itu Oh, asik. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi atau sharing? Belum? Ya, kalau belum saya lanjutkan dulu ya. Nah, itu menghilangkan perbuatan baik ya. Maka wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa itu menjadi penting di dalam konteks kita bermuamalat. Komoditas yang menimbulkan riba. Emas dengan emas, perak dengan perak ya, ini bisa serat barang siapa menambah mentapan kita terjatuh dalam riba. Ya, jangan nambah yang kemudian tak perlu. Pendapat jumhur, barang yang dapat dikiaskan dengan 6 barang di atas, bila ilat sebab hukumnya sama itu boleh. Jadi kita ini riba itu karena ada praktek. Nah, ini prakteknya sudah biasa ya, artinya ketika jenengan pinjam 1 juta dikembalikan 10% dari pokok, maka 10% itu adalah riba, tidak ada imbangannya ya. Pertukaran liter beras juga demikian. Seseorang yang akan membangun rumah beli bata, uangnya diserahkan itu lalu diambil nanti ketika pembangunan rumah dimulai, maka tindak lanjut karena terlambat salah satunya dan terpisah. Ini beberapa contoh ya. Ayat riba tadi sudah dijelaskan sedikit.
Oh, ini sudah 2:30 ya. Tinggal beberapa menit. Oke. Dalam keadaan darurat, bunga halal hukumnya. Darurat ya. Dulu bank konvensional. Sekarang kalau ada bank syariah, saran saya ke syariah saja. Dan Unisula kita ya dengan konsep halal thayyibah itu tidak mau transaksi dengan bank konvensional, merujuknya kepada bank syariah. Jadi semua pembayaran itu kan relatif melalui bank syariah, termasuk dosen, ya, abdi, pengabdi itu istilah untuk dosen kan pengabdi di Unisulaya itu semua transfernya pakai bank syariah. Bank sebagai apa lembaga ya tidak masuk dalam kategori ini, tidak terkena ayat-ayat riba, dengan suku bunga yang wajar, tidak menzalimi itu diperkenankan. Nah, kuncinya di situ, teman-teman sekalian. Kalau rentenir itu menzalimi betul. Menzalimi orang sudah butuh, untuk anaknya yang sakit, untuk keluarganya sakit, malah kemudian dicekik ya dengan bunga bank itu. Termasuk ini, menangguhkan keinginan memanfaatkan uangnya sendiri semata untuk kepentingan orang lain. Bunga merupakan imbalan karena menahan diri dari kepentingan orang lain. Itu ya. Okay. Bagaimana dengan yang produktif? Misalnya Mas Dima meminjam bank untuk bisnis itu. Kalau memang memungkinkan ya tidak apa-apa, ya ambil itu. Rata-rata kan begitu. Jadi laju pertumbuhan keuntungan dari bisnisnya itu lebih memungkinkan tinggi daripada kemudian keuntungannya lambat. Nah, dalam hal ini hati-hati. Hati-hatinya apa? Jangan sampai kemudian tidak mengkalkulasi karena dalam bisnis itu juga ada kerugian. Nanti sudah tidak untung ya, terjadi ketidakseimbangan finansial dalam keluarga dan sebagainya. Nah, itu penting. Nah, tidak dibenarkan kreditur mengambil bunga karena itu tidak melakukan apa-apa dan seterusnya. Itu dalam kerangka kita membangun satu bentuk keseimbangan keuangan keluarga. Dengan meminjamkan uangnya, berarti kreditur menunggu atau menahan diri. Ini ilustrasi ya. Saya ingin agak yang terakhir. Nah, ini tadi yang ditanyakan untuk yang inflasi adalah meningkatnya harga barang secara keseluruhan yang menyebabkan terjadinya penurunan daya beli uang. Maka mengambil bunga sangatlah logis jika sebagai kompensasi penurunnya daya beli itu. Argumentasi tersebut sangat tepat seandainya dalam dunia ekonomi terjadi hanyalah inflasi saja tanpa deflasi atau stabil. Nah, ini beberapa situasi ya ketika kita membahas tentang persoalan riba, persoalan bunga, persoalan probability dari profit, keuntungan dan kerugian gitu ya. Baik. Mbak Rita izin saya ke belakang. Oh ya, sudah ke belakang. Bagiannya Om Kem. Oke, sedang sakit. Oke, terima kasih Mbak Nima Diana. Dalam kondisi sakit masih tetap untuk semangat kuliah ya. Sinyalnya kurang baik Mbak Leli. Oke, Mbak Rita ke belakang. Oke. Nah, silakan. Masih ada sekitar beberapa menit tuh, teman-teman. Ya, insya Allah nanti masuk ke akad dan syirkah ya di next meeting insya Allah. Untuk bukunya nanti buku-buku fikih muamalah saya fotokan. Kalau yang lain silahkan, di era internet ini kan banyak materi. Yang penting dulu yang saya katakan itu dari yang nulis para dokter lah, profesor, sehingga di dalam kajian keilmuan fikih muamalatnya itu lebih bisa dipertanggungjawabkan. Termasuk apa? Termasuk buku-buku di e-library gitu, e-library dan artikel-artikel yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau mau beli buku silahkan shop, tapi saya tidak mewajibkan ya, karena nanti kasihan kalau teman-teman diwajibkan di masa pandemi ini. Kalau mau beli silahkan hubungi saya atau nanti saya hubungkan dengan penerbitnya langsung. Ya, buku fikih muamalah. Oke. Panas tadi izin bertanya. Iya, suaranya khas sekali. Itu Fadal. apa? Buku kan disuruh ngeresum YouTube. Iya. Itu pakainya 3 halaman buku tulis atau folio ya, Ustaz? Oh, terserah. Kalau mau buku tulis enggak apa-apa, cukup gitu. Ya, kalau folio
prinsipnya adalah sebenarnya tidak memberatkan teman-teman. Yang terpenting adalah tadi teman-teman hindari yang mengkodok. Hindari yang mengkodok karena materinya itu kan materi yang sistematis gitu. Kalau kemudian di resume pakai tulis tangan, tafadhol silakan ya. Lalu nanti harus di PDF-kan, terakhir di foto PDF karena SIM hanya bisa dengan PDF itu. Kalau mau diketik lalu nanti di PDF-kan ya silakan gitu. Nah, halamannya kayak A4 itu ada aja cukup gitu ya. Kalau itu pakai folio ya sok gitu. Kalau mau lembarannya agak panjang gitu. Ya tulisannya diperbesar aja. Fontnya diperbesar. Ya, tapi pastikan ketahuan. Saya akan sangat melihat semangat dari teman-teman itu. Yang penting adalah satu, menyimak, memahami, lalu mencatat pemahaman. Itu aja poinnya. Itu ya. Kalau alhamdulillah teman-teman meresumnya cukup ini, ya silahkan. Gitu. Kan sekarang teknologinya juga banyak. Kalau sebenarnya hanya transkrip itu aja serahkan ke Google itu selesai itu. Tapi kan kita tidak ingin ke situ ya. Inginnya adalah paham tadi itu. Dan kelasnya nanti saya seling karena materi itu supaya tidak memberatkan teman-teman di Zoom-nya ataupun di datanya gitu. Sehingga nanti video masalah syirkah nanti saya ambilkan dari kelas yang satu lagi begitu. Ya, teman-teman juga insya Allah tidak terlalu berat ya, 2 kali seminggu, dua minggu sekali begitu yang harus standby di Zoom begini gitu ya. Saya sendiri juga baru dapat link Zoom tadi pagi itu dari Prodi karena beberapa kali saya beli kurang berhasil gitu ya. Hemat saya hanya itu, dari teman-teman tidak merasa terbebani di masa pandemi ini, kita menghargai, mengapresiasi, ya ini luar biasa loh. Saya apresiasi sekali ini teman-teman, kameranya pada hidup itu luar biasa, dan saya nggak memaksa gitu. Yang tidak bisa hidup, ya shock gitu. Yang bisa hidup luar biasa kan. Di sini ada Mbak Naili, Mas Sadullah, Mbak Rahmawati, Mbak Nila, Mbak Nur Ahmad, Mbak Hani, Mas Nur Ahmad ya, Mas Zaki dan seterusnya yang dihidupkan kameranya Mbak Nafa itu luar biasa. Gitu. I appreciate about the spirit and your attention gitu. Kalau yang lain yang enggak kesempatan sedang sakit ingin berbaring, ya sok lah, no problem gitu ya. Itu kira-kira ya Mbak Hani ya. Iya, terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih. Oke, gimana Mas Deima? Why you smile? Your smile is so good ya, and very good ya, so good. Oke, begitu? Ya, ada lagi? Tidak ada? Oke, baik. Terima kasih teman-teman sekalian. Insya Allah, mudah-mudahan kita selalu diberikan sehat. Sekarang ini memang sudah PPKM sudah ini di SD-SD itu saya lihat juga sudah mulai aktif offline-nya SMP dan juga di SMA bertahap tapi kelihatan pasti. Dan kita bersyukur mudah-mudahan Indonesia adalah salah satu negara di dunia ini yang cukup bisa mengendalikan COVID ya, masyarakatnya ya banyak yang meninggal kan, tapi kan jangan lupa banyak yang juga melahirkan ya, lahir dunia, jadi imbang lah itu ya, kalau nggak usah terlalu sedih sekali tapi juga tidak sangat happy banget gitu ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, saling mendoakan teman-teman, saya doakan selalu sehat, murah rezeki dan tetap awet muda ya, dan doakan saya juga awet muda ya, keep smiling ya, duwe orang duwe pokoknya guyu. Wah, itu tandanya bahagia ya. Wedi kayak apa guyu di saya ya. Itu adalah yang diajarkan dan ini adalah sedekah terbaik bagi kita. Nahnu minad du'afa. Enggak, masa orang du'afa bisa berbagi ya. Pokoknya happy gitu ya. Baik, terima kasih ya. Kita tutup kelas kita dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Insya Allah nanti tatap muka lagi di Zoom 2 minggu lagi. Yang minggu depan insya Allah nanti kita bisa bahas tentang syirkah atau kolaborasi akad-akad yang lain. Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oke. Silakan Ustaz. Ya. Selalu. Amin. Saya Amin. selalu Ustaz. Oke. Thank you so much. Barakallah. Amin.